Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di pembahasan kali ini, aku bakal jelasin sedikit mengenai sejarah humas atau yang biasa dikenal dengan public relation. Tentunya sudah banyak dari kalian yang tahu tentang humas, tapi belum tentu dengan sejarahnya, apalagi masa kehumasan di Indonesia. Maka dari itu, simak video berikut ini. Sebelum kita menuju perkembangan humas di Indonesia, tentunya kita perlu mengetahui siapa tokoh yang menyandang profesi humas terlebih dahulu. Diawali dari era Evelyn pada tahun 1906. Evelyn tercatat sebagai penyandang profesi Public Relation Officer pertama di Amerika Serikat, dan dengan keberhasilannya mengatasi berbagai persoalan krisis yang menimpa beberapa perusahaan di 6 Amerika Serikat pada waktu itu melalui kiat dan strategi of public relation tersebut, maka namanya diangkat sebagai Bapak Hubungan Masyarakat abad ini. Keren bukan? Sejak saat itulah masyarakat menjadi tahu keberadaan dan manfaat profesi kehumasan melalui karya gemilang di bidang public relation. Setelah kita mengetahui tokoh awal profesi humas, kita beralih sebentar ke definisi humas. Tentunya tidak afdal jika kita tidak mengerti definisi humas. Siapa tahu kita bakal jadi seorang humas nantinya. Definisi public relation menurut Catlip, Center, dan Broom, public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik, yang mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan organisasi tersebut. Cukup simpel bukan? Tentunya jangan sampai lupa pengertian dari public relation. Menurut Rusian, perkembangan public relation di Indonesia terbagi dalam beberapa periode. Periode yang pertama yaitu jatuh pada tahun 1962. Periode kedua jatuh pada tahun 1967 hingga 1971. Pada periode ketiga yaitu jatuh pada tahun 1972 hingga 1987. Periode keempat atau yang terakhir yaitu jatuh pada tahun 1995 hingga sekarang. Pada periode pertama 1962, pembentukan PR di Indonesia secara resmi melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi public relation. Di dalamnya dijelaskan pula secara garis besar tugas kehumasan dinas, yaitu yang pertama, tugas strategi untuk mengikuti serta dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin hingga pelaksanaannya. Yang kedua, tugas taktis untuk memberikan informasi, memotivasi pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga yang diwakili. Pada periode kedua 1967 hingga 1971 dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan atau yang disingkat Bako Humas. Tata kerja badan ini antara lain yaitu ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, melakukan profesi pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Pada tahun 1967 berdirinya koordinasi antara humas departemen yang disingkat Bakorp. Dan pada tahun 1970 hingga 1971, Bakor diganti menjadi Bako Humas yang diatur dalam melalui Surat Keterangan Menpen nomor 31 tahun 1971. Kerjasama ini menitik baratkan pada pemantapan koordinasi integrasi dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Pada periode ketiga tahun 1972 hingga tahun 1993, munculnya PR kalangan profesional pada lembaga swasta umum, yakni didirikannya Perhumasan Public Relation Association of Indonesia pada 15 Desember 1972. Konvensi Humas di Bandung tahun 1993 telah menetapkan Kode Etik Kehumasan Indonesia atau yang disingkat KEKI. Perhumasan tercatat sebagai anggota internasional Public Relation Association atau yang disingkat IPRA dan Forum ASEAN Public Relation Organization (FAPRO). Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk suatu wadah profesi PR lainnya yang bergerak dalam konsultasi jasa kehumasan, yakni Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau yang disingkat dengan APRI. Periode keempat, tahun 1995 hingga sekarang, semakin tumbuhnya PR di kalangan swasta sebagai bidang profesional khusus spesialisasi humas bidang industri pelayanan jasa, ditandai dengan terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang 3 pada 27 November 1995, berdirinya Forum Humas Komunikasi Perbankan pada 13 September 1996, sesuai Surat Keterangan BPPM nomor 63 tahun 1996 tentang wajib pihak emiten
Emiten, perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, memiliki lembaga corporate secretary yang tugasnya antara lain mengeluarkan publikasi dalam bentuk media PR seperti laporan tahunan, profil perusahaan, host jurnal, laporan mingguan, melakukan presentasi bisnis, membuat press release, studi kasus, menangani krisis dan keluhan konsumen, serta yang terakhir membina hubungan dengan calon investor. Selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai gejala humas dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, gejala humas juga dapat dilihat dari sejarah perjuangan anti pendudukan kolonial yang melibatkan demikian banyak upaya kampanye, propaganda pesan, pertarungan wacana hingga dalam masa modern. Humas dalam masa-masa awal berdirinya republik hanya dimaknai secara sangat sederhana sebagai cara atau strategi pengemasan pesan-pesan perjuangan. Setelah masa-masa pendudukan kolonial dan kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dari kerajaan Belanda pada tahun 1949, gejala kemunculan humas mulai tampak. Hal ini sebetulnya disebabkan oleh terbentuknya negara Indonesia yang membuat semakin kompleksnya pengelolaan informasi dan semakin banyaknya jalinan hubungan antar instansi.